Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KBT, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang membangun personality. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kita lanjutkan masih di surat yang sama ini, surat Al-Qasas ya. Di ayat 43 kita ketemu dengan lafaz Anas ya. Kita ketemu dengan lafaz Anas. Di surah Al-Qasas ayat 43 ini Allah berfirman, mari kita baca saja ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna ula basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab ya. Sesudah hancurnya satu kurun yang terdahulu, kitab itu sebagai pandangan hidup buat manusia, petunjuk serta rahmah agar mereka selalu senantiasa berzikir. Nah, di sini kita sudah bukan bicara personal lagi ya, tapi sudah berbicara tentang generasi. Kurun itu artinya generasi. Sudah bukan bicara tentang personal lagi, tapi kurun itu terbentuk dari personal. Nah, sudah kami berikan kepada Musa itu tab. Setelah dibinasakannya satu kurun yang tidak pakai kitab. Jadi jelas tuh ya. Tanpa kitab bullah, maka generasi itu pasti akan binasa dengan sendirinya, tinggal menunggu waktu. Jadi kurun tanpa kitab pasti binasa. Suatu kurun, satu generasi tanpa menggunakan kitabullah itu pasti akan binasa. Kenapa? Karena hanya akan membentuk kurun yang pasti maksiat. Sebetulnya yang ditunggu-tunggu Allah itu adalah kurun risalah ya, kurun kitabullah ini. Karena Allah tidak akan menghancurkan kurun kitabullah. Yang mana kurun kitabullah itu sekarang? Entahlah ya. Gak tahu kita. Itu makanya kami bukan Tuhan mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya untuk membentuk generasi kitabullah. Generasi yang didasari pandangan hidupnya berdasarkan kitabullah. Gitu. Karena generasi inilah yang tidak akan hancur. Ya. Berapa banyak generasi atau kurun-kurun yang begitu hebat dulu, begitu luar biasa,
mengalami kehancuran. Seharusnya ayat inilah yang kita kasih ke seluruh dunia itu kan, negara-negara dunia itu harusnya ayat ini kita kasih. Kalau dunia ini pengen langgeng, pengen damai, maka dasarnya harus menggunakan kitabullah ini. Mungkin kita hanya akan menunggu waktu. Negara-negara adidaya sekarang sudah mengalami ya kehancuran secara perlahan. Amerika sudah mulai mengalami kehancuran juga secara perlahan, dan negara-negara lainnya. Jadi apapun idealisme yang tidak menggunakan kitabullah ini pasti akan hancur. Begitu. Khilafah yang begitu kita idam-idamkan, itu begitu kita idolakan, ya. Nggak tahu sekarang benar-benar khilafah yang sesuai kitabullah apa khilafah yang hanya gombal sebagai perahu politik saja, nggak tahu lah kita. Ya kan? Karena kenyataannya berdasarkan data sejarah yang kita baca, hanya sampai, kalau kita lihat, hanya sampai kepada Abu Bakar lah yang mungkin masih dikatakan stabil. Sampai Ali, ya, di masa Umar itu banyak terjadi chaos juga di sana. Ya, jadi sudah mulai bergeser, ya, sudah mulai bergeser karena dampak politis. Bahkan sebenarnya semenjak Rasulullah wafat itu boleh dikatakan di situ mulai mengalami pergeseran. Kenapa? Jenazah Habibullah yang Rasulullah kekasih Allah itu mayatnya terbengkalai selama 3 hari. Padahal menurut aturan fardu kifayah itu seharusnya diurus secepat mungkin gitu. Nah, jadi sudah mulai bergeser nilai-nilai ajaran dari kitabullah ini. Apalagi sampai masa tabi'in ya. Udah boleh dikatakan hancur lah. Karena sudah tidak menggunakan kitabullah lagi, tapi menggunakan kitab-kitab pemikiran para cendekiawan, kitab-kitab pemikiran para orang-orang yang dianggap hebat. Kitabullahnya sudah mulai bergeser. Mungkin sampai sekarang. Terlalu banyak kitab yang juga diakui, ya, terlalu banyak kitab yang disamakan standarnya dengan kitabullah ini. Sehingga orang yang belajar kitabullah itu harus melewati kitab itu dulu gitu. Kadang-kadang suka nggak logis secara manusia berpikir. Alur logikanya gimana? Cara kitab, ulama membuat kitab agar bisa memahami kitabullah, kan begitu. Jadi kitab buatan mereka itu seolah-olah lebih hebat dari kitabullah ini. Karena untuk memahami kitabullah itu harus pakai kitab mereka. Nggak masuk dalam logika berpikir saya. Ya, karena justru seorang rasul sekalipun muncul dari kitabullah ini. Tidak akan ada ulama kalau nggak ada kitabullah. Begitu. Jadi yang disebut ulama kitabullah itu adalah ulama yang berstandarkan pada kitabullah ini, bukan ulama yang rajin nulis buku terus dijual, dikomersialisasikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.